pegang cewek gue, anjing! Lu juga gak ada hak buat pukul gue, anjing! Bangsat, Pak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Oke, kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Little Mom. Film ini menceritakan kisah seorang remaja yang mengandung anak di luar nikah. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari kami. Terima kasih Tretan, semoga rezekinya lancar selalu. Film ini diawali dengan Naura yang sedang duduk mengepal kedua tangannya sambil membuka matanya. Selanjutnya terlihat Kinan yang mendatangi rumah sakit tempat di mana Naura melahirkan. Sesampainya di sana, Kinan berteriak memanggil seorang dokter dengan sebutan tante. Kinan merasa kesal karena ia merasa dibohongi kalau Naura memiliki penyakit. Namun ternyata Naura sedang hamil dan telah melahirkan. Dan Kinan membentak dokter tersebut karena telah membohongi dan merahasiakan kebenarannya. Namun dokter juga berdalih bahwa yang ia lakukan bukanlah sebuah kesalahan. Memang etika kedokteran dan inilah yang diinginkan oleh Naura. Scene pun berganti. Kinan dan orang tua Naura bertemu di sebuah rumah bernuansa Bali. Naura sontak kaget melihat kehadiran Kinan. Mereka berdua hanya bisa bertatapan dan segera ayah Naura turun menemui mereka. Dan tak lama berselang ibunya pun ikut turun. Suasana pun langsung berubah. Tanpa basa-basi, Kinan pun langsung bertanya bagaimana kondisi Naura dan anaknya. Namun ia tak mendapatkan jawaban. Dan Naura melihat ayah dan ibunya meninggalkan mereka berdua dan pergi ke rumah sakit duluan. Tanpa pikir panjang, mereka pun meninggalkan Kinan dan Naura yang matanya telah berkaca-kaca. Naura pun terduduk lemas di sofa dan mendengarkan Kinan yang kesal karena sudah dibohongi. Kinan juga mempertanyakan mengapa hanya Kiki yang mengetahui masalah ini dan kenapa dirinya juga tidak ikut dilibatkan. Naura menjelaskan bahwa Kiki telah mengetahui sendiri karena membaca buku diari Naura yang terjatuh, dan ia takut jika Kinan tahu dia akan membongkar semuanya. Selain takut Kinan akan ember, ia juga takut menyakiti hati Kinan. Maka alasan itulah membuat Naura bungkam dari Kinan. Dan Kinan tidak terima dengan jawaban Naura. Ia kembali bertanya dengan sikap Naura yang tidak bisa melupakan Yuda. Padahal Naura menderita karena dirinya. Naura langsung membela Yuda dengan mengatakan ada hal yang sampai kapanpun tidak bisa putus. Naura pun bangkit dari duduknya dengan mata menangis dan mencoba menjelaskan alasan lain kenapa ia menyembunyikan kehamilannya. Scene pun berganti. Yuda terlihat terbaring lemah dengan luka mengerikan di bawah matanya, dan kedua kaki Yuda pun terlihat diperban. Dia mendapat bantuan pernafasan. Om Haris yang menemani Yuda mencoba menghubungi Naura dan menjelaskan keadaan Yuda. Namun Naura menjawab bahwa dia tak ingin lagi terlibat dengan Yuda. Tak lama Yuda terbangun dan langsung memanggil ayahnya. Di sini kita mengetahui bahwa Yuda mengalami kecelakaan bersama ayahnya. Dan naas, ayahnya ikut meninggal dan akan dimakamkan di samping mendiang istrinya. Di keesokan harinya, Naura bertemu dengan Kinan di sebuah kafe. Saat Naura menghampiri Kinan dan mencoba menyapa, namun Kinan langsung menjelaskan bahwa dirinya menyesal telah mengenal Naura. Naura pun mencoba tegar dan berkali-kali meminta maaf. Akhirnya Yuda memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan mengatakan bahwa ia akan melupakan semua kisahnya bersama Naura serta kembali menjadi dua orang asing. Mendengar hal itu, Naura pun menangis dan mengucapkan terima kasih atas semua sikap baik Kinan. Setelah itu Kinan sempat terlihat ingin terbawa suasana, namun ia tetap mengucapkan selamat tinggal untuk Naura. Dan ia pun meninggalkan Naura.
Singkat cerita, Naura sekeluarga meninggalkan Bali dan kembali ke Jakarta. Naura pun kembali ke sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas episode 10. Kinan datang untuk menemui ayah dan ibu Naura dan meminta agar kedua orang tuanya bisa menjaga lebih Naura. Namun Selin ternyata telah mengetahui bahwa Naura sebenarnya telah melahirkan dan kini ia menjadi seorang ibu. Hal ini dimanfaatkan oleh Selin agar Naura dan Kinan putus. Secara terpaksa, Naura menjauhi Kinan, namun entah kenapa bukti video yang dipegang Selin akhirnya tersebar. Tante. Enggak, Nol. Enggak. Dia tahu soal masa lalu aku dan dia sama sekali gak keberatan. Udah, lo gak usah ngelak. Udah ada buktinya. Gue harus kayak gimana supaya lo juga mau jaga rahasia ini? Putus sama Kinan. Cerita sama aku, Naura, please. Ada apa sebenarnya? Lo jangan main-main ya sama gue. Gue bakalan kasih tahu barang bukti yang gue punya ke satu sekolah. Nah, di episode 11 ini diawali oleh Selin kena marah oleh Kinan karena telah menyuruh Naura untuk memutuskan Kinan. Hal ini ia lakukan karena kalau Naura tidak memutuskan Kinan, maka Naura akan disebarkan aibnya. Namun Selin balik marah karena Naura telah punya anak dari Yuda. Dan kemudian Yuda bertemu Naura dan melarang Naura bersama Kinan, tetapi Naura malah balik marah ke Yuda. Dan disinilah terjadi perkelahian antara Yuda dan Kinan. Lalu di situ ada sosok yang terjatuh ke jurang. Siapakah sosok yang terjatuh ke jurang tersebut? Jangan lupa subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Lu gak ada hak buat pegang cewek gue, anjing! Lu juga gak ada hak buat pukul gue, anjing! Bangsat, Pak! Tuh cewek udah punya anak sama orang lain. Lo masih mau? Di mana pikiran lo? Antara aku dan Yuda emang ada milik. Dan kamu kan udah tahu itu. Aku cuma takut kamu tinggalin aku kalau dia ada di depan kamu. Aku nggak butuh seorang pengecut ada di depan mata aku. Aku emang layak dapat semua ini. Lu gak ada hak buat pegang cewek gue, anjing! Lu juga gak ada hak buat pukul gue, anjing! Bangsat, Pak!